Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Hartanto, NIM 415192100057. Mata kuliah Deep Learning. 1. Keterbatasan atau bisa dibilang finiteness. Finiteness atau perbatasan berarti algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Algoritma yang sedang mengerjakan sebuah proses atau langkah mempunyai sifat terbatas, maka ia harus menghentikan apa yang sedang ia kerjakan. Program yang pernah berhenti atau tidak ada batasnya merupakan program dengan berisi algoritma yang salah. Itulah mengapa algoritma harus mempunyai ciri finiteness. Algoritma pemrograman harus memiliki output yang sesuai dengan harapan pengguna. Oleh karena itu, finiteness membantu pengguna agar algoritma sesuai dengan apa yang diharapkan. B. Input atau masukan. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih maksimum input. Masukan adalah besaran nilai yang diberikan kepada algoritma sebelum ia memulai bekerja. Misal, algoritma Z mempunyai 2 buah masukan, A dan B. Algoritma Y memiliki masukan dari algoritma C atau algoritma X yang tidak memiliki input sama sekali. C. Output atau keluaran. Perlu kamu tahu juga bahwa algoritma yang juga dapat mempunyai 0 atau lebih keluaran. Keluaran adalah besaran nilai yang memiliki hubungan dengan masukan atau input. Keluaran tersebut tentu harus berupa solusi atau penyelesaian dari suatu masalah. Contohnya, sebuah algoritma berfungsi untuk menghitung sebuah luas persegi. Saat ia diberi input 4, maka harus outputnya adalah 16. D. Kepastian. Kepastian adalah urutan langkah yang dibuat, harus jelas dengan sesuai tujuan. Setiap urutan harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Dengan kata lain, pembaca harus mengerti apa tujuan yang dimaksud. Contohnya ketika kamu membuat algoritma perhitungan segitiga, pembaca harus tahu kalau yang diinputkan adalah angka, bukan teks. Contoh lain pada algoritma menghitung orang di dalam suatu ruangan. Buatlah variabel nilai bernama value untuk menghitung total orang dalam ruangan tersebut. Lakukan dengan cara value plus 1. Dengan begitu, pengguna algoritma dapat dengan mudah mengerjakan dan menyelesaikan secara pasti. Yang kelima, keefektivitasan. Algoritma tentu harus sangkil atau efektif. Jadi, urutan algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Dalam kata lain, algoritma efektif dan efisien. Setiap urutan atau langkah harus sesederhana mungkin, sehingga dapat dikerjakan dalam jumlah waktu yang relatif efisien dan masuk akal. Algoritma juga harus tepat guna loh. Walaupun terbilang sederhana, algoritma yang kamu buat harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Selain itu, suatu algoritma dikatakan efektif apabila ia mempunyai solusi dari permasalahan yang diselesaikan. Jadi, jangan ada instruksi yang mungkin dikerjakan oleh algoritma. Terus yang keenam, terstruktur. Algoritma harus terstruktur. Urutan baris langkah yang digunakan disusun secara sistematis, disusun sedemikian rupa agar proses penyelesaiannya tidak kemana-mana atau berbelit-belit, sehingga memungkinkan prosesnya jadi relatif lebih singkat. Hal ini memperlihatkan bahwa bagian dari proses tersebut dibedakan dengan jelas, seperti input, proses, dan output. Dengan demikian memudahkan kita dalam melakukan pemeriksaan ulang. Yang nomor 2, model supervised learning. Model ini digunakan untuk memprediksi hasil masa depan berdasarkan data historis. Model prediktif biasa diberi instruksi yang jelas sejak awal, seperti yang pelajari dan bagaimana itu dipelajari algoritma pembelajaran, disebut supervised learning. B. Model unsupervised learning. Model ini digunakan untuk melatih di mana tidak ada target yang ditetapkan dan tidak ada faktor yang penting dari yang lainnya. C. Reinforcement learning. Reinforcement learning adalah mesin atau perangkat lunak melatih dirinya secara terus-menerus berdasarkan lingkungan yang dipengaruhinya dan menerapkan pengetahuan yang diperkaya untuk memecahkan masalah bisnis.
Proses belajar terus-menerus ini lebih memastikan lebih sedikit keterlibatan manusia sehingga akan menghemat banyak waktu. Nomor 3, supervised learning adalah algoritma yang tujuannya untuk memperkirakan fungsi pemetaan sehingga ketika ada variabel input X, kita dapat memprediksi variabel output Y. Salah satu contoh supervised learning adalah klasifikasi dan regresi. Pada algoritma unsupervised learning, data tidak memiliki label secara eksplisit dan model mampu belajar dari data dengan menemukan pola yang implisit. Unsupervised learning adalah salah satu tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Nomor 4, reinforcement learning adalah tipe algoritma machine learning yang membuat agen software mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritma. Deep learning adalah dari kecerdasan buatan atau machine learning yang merupakan perkembangan dari neural network multiple layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. 6. Salah satu perbedaan utama antara machine learning dan deep learning adalah performanya ketika jumlah data terus meningkat. Hal ini karena algoritma deep learning membutuhkan data dalam jumlah banyak. Sementara algoritma machine learning mampu mengolah data dalam jumlah yang lebih kecil. 7. Single layer perception. Single layer perception bisa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang sederhana. Jaringan ini hanya lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk supervised learning. Artinya, metode pembelajaran dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan ditraining dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya selama proses belajar. Selama proses belajar tersebut, jaringan akan menyesuaikan nilai bobotnya agar menghasilkan output yang diinginkan. 8 yang pertama, XI sama dengan input ke I, B sama dengan bias, A sama dengan angka pembelajaran, bobot masing-masing input TI sama dengan batas ambang atau threshold dari input ke 1. Output dihasilkan dari yin bla bla bla. 3. Sedangkan output dalam bahasa biner atau Y adalah 1 jika 1 kurang dari yin dan 0 jika yin kurang dari 0. Bahas sendiri nih bang, senggol dong. Lu baca sih? Bawel. Selain diagram OR, kita perlu menganalisis bobot masing-masing input yang masing-masing bernilai 0. Kita juga mengeliminasi bias sama dengan 0. Dengan demikian kita mendapatkan W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, dan B sama dengan 0. 9. Dalam kasus ini, fungsi kita inginkan adalah fungsi distribusi binomial. Ini disebut binom.dis. Di spreadsheet yang paling umum software dan binom dalam bahasa yang saya gunakan ini memiliki 3 argumen masukan: jumlah keberhasilan, jumlah percobaan, dan kemungkinan sukses. Ketika seseorang menggunakan untuk menghitung probabilitas, seseorang mengasumsikan bahwa 2 argumen terakhir atau jumlah percobaan dan probabilitas berhasil. Mereka adalah parameter distribusi. 1. Memvariasi argumen pertama, kemungkinan jumlah besar yang berbeda untuk menentukan probabilitas yang melekat untuk hasil yang mungkin berbeda. Terlepas dari nilai parameter yang diberikan, probabilitas selalu berjumlah 1. Sebaliknya, terlepas dari nilai parameter yang diberikan, dalam menghitung fungsi kemungkinan, seseorang diberi jumlah keberhasilan 7 contoh dan jumlah percobaan 10.
Dengan kata lain, hasil yang diberikan sekarang diperlukan sebagai parameter dasar fungsi yang digunakan. Alih-alih memvariasikan hasil yang mungkin, seseorang memvariasikan kemungkinan sukses. Argumen ketiga, bukan argumen pertama. Untuk mendapatkan fungsi kemungkinan binomal. Lu mau ngapal pacar gua? 10. Menurut Dillon and Goldstein tahun 1984, analisis multivarian didefinisikan sebagai semua metode statistik yang menganalisis beberapa pengukuran atau variabel-variabel yang ada pada setiap objek dalam satu atau banyak sampel secara simpulan. Berdasarkan definisi tersebut, setiap teknik analisis yang melibatkan lebih dari dua variabel secara simultan dapat dianggap sebagai analisis. 11. Convolutional neural network. Pengembangan dari multilayer perceptron atau MLP yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN merupakan dalam jenis deep neural network karena kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data citra. Pada kasus klasifikasi citra, MLP kurang sesuai untuk digunakan karena tidak menyimpan informasi spesial dari data citra dan menganggap setiap pixel adalah fitur yang independen sehingga menghasilkan hasil yang kurang baik. 12. MATLAB adalah multi paradigm untuk memproses informasi matematika. Ini adalah closed source application yang memfasilitasi fungsi matriks, pelaksanaan algoritmik dan statistik permodelan data. 13. Activation fungsi berfungsi untuk menentukan apakah neuron termasuk harus aktif atau tidak berdasarkan data wake sum dari input. 14. Fungsi objektif merupakan fungsi linear dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki himpunan penyelesaian. 15. 1. Kekompleksan model. 2. Pengujian dan pembuktian kebenaran. 3. Konsep validasi model. 16. Pemrosesan data adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Tujuan pembelajarannya agar tahu informasi atau pengetahuan apa saja yang ingin diubah dari sebuah data tersebut. 17. Types descent adalah metode gradien sederhana untuk pengoptimuman. Metode ini memiliki kekonvergensan yang lambat dalam menuju ke solusi optimum. Hal ini terjadi karena langkah-langkahnya yang berbentuk zigzag. Nilai terbesar dan terkecil dari fungsi baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi. 19. Salah satu operator dalam kalkulus vektor yang berguna untuk mencari perubahan arah dan kecepatan dalam bidang skalar. 20. Gradien atau kemiringan. Suatu garis adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh garis tersebut terhadap garis horizontal. Besarnya kemiringan dimulai dari negatif tak hingga sampai menuju tak terhingga. Setiap garis lurus pasti mempunyai kemiringan. Hubungan kemiringan garis dari negatif tak hingga sampai besarnya sudut dari 0 derajat sampai 180 derajat adalah dihubungkan oleh salah satu fungsi trigonometri, yaitu tanggen. Tanggen atau tangen adalah fungsi trigonometri yang daerah hasilnya adalah seluruh bagian real, berbeda dengan sinus atau kosinus yang daerah hasilnya hanya di 1 sampai min 1. Dengan menggunakan tanggen, kita bisa mencari kemiringan suatu garis dengan cara mengukur besar sudut terhadap garis horizontal, kemudian mencari nilai tangennya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.